Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran hari ini adalah surah Al-Asyr, ya. Al-Quran Hadis kelas 2 dengan materi surah Al-Asyr. Sebelum Bapak terlebih dulu menjelaskan, tolong buka buku paketnya pelajaran keempat di halaman 59 dengan materi surah Al-Asyr dan surah At-Takasur, ya, pelajaran keempat. Tapi hari ini kita membahas surah Al-Asyr, ya. Surah Al-Asyr, ya. Surah Al-Asyr itu di sini menceritakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sangatlah banyak, ya. Banyak nikmat-nikmat Allah, ya, yang diberikan kepada kita. Nikmatnya berupa sehat, nikmat sempat, nikmat waktu, dan nikmat harta yang kita dapat di dunia. Waktu sangatlah berharga dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau sebaliknya untuk sesuatu yang sia-sia. Ya, maksud sia-sia sini baik yang tidak ada dapat pahala ataupun yang dapat dosa, ya, itu sia-sia namanya. Tidak semua orang mendapatkan nikmat harta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong dan kikir dengan kekayaan yang kita miliki. Harta dunia ini adalah ujian dari Allah. Bagaimana kita mendapatkan dan menggunakan harta akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi, jika Allah memberikan kekayaan, kita harus bersyukur. Tidak boleh bermegah-megahan atau membanggakan atau berpoya-poya, ya. Oh, ini loh, saya orang kaya, oh saya sultan dan sebagainya, ya, pamer-pamer. Padahal harta itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala sementara hidup di dunia. Nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, ya. Juga dia lewat dari harta dunia ini juga kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai melupakan tujuan yang utama, yaitu kehidupan akhirat. Gara-gara harta kita lupa akan kehidupan akhirat. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah tersebut? Sebagaimana harta yang kita dapat, ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, ya, orang yang tidak mampu, ya, melalui sedekah, infak, dan zakat. Kita harus menyisihkan sebagian harta untuk mereka. Kita infakkan atau kita sedekahkan untuk mereka. Dengan demikian harta kita akan menjadi berkah. Ketika Allah memberi cobaan dengan sebuah kekurangan, kita juga tidak boleh mengeluh dan marah-marah kepadanya, yaitu kepada Allah. Karena kita misalnya diberi kekurangan, terlahir sebagai orang yang miskin, ya, itu semuanya Allah punya maksud dan tujuan yang tertentu yang tidak kita ketahui. Artinya punya rahasia dari Allah, ya. Ya. Mungkin kata Allah ini kalau diberi kekayaan nanti dia akan sombong. Ya, misalnya itu salah satunya, ya. Nikmat tidak hanya berbentuk harta, masih banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri, seperti nikmat sehat, ya. Walaupun kita kaya tapi sering sakit, ya, akhirnya keluar uang juga, ya, percuma juga, ya. Yang enak itu sehat dapat, kaya lagi itu lebih enak, ya. Tapi dengan catatan bisa bersyukur, nak, ya, ya. Walaupun kaya tidak bisa bersyukur, hambur-hambur kan nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ketika sehat meskipun dalam kekurangan, kita masih dapat bekerja, kita masih dapat memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, selanjutnya Bapak akan membacakan
surah Al-Asr ya, membaca ya. Nanti tugas kalian juga di sini akan membaca atau melafalkan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, nanti ini kalian baca ulang-ulang pelan-pelan ya, latihan semangat. Walau tidak bisa harus tetap semangat ya. Bapak di sini tidak menuntut kalian bisa atau tidak bisanya. Yang Bapak tuntut di sini kalian mau belajar ya. Ya, alhamdulillah tanpa didampingi orang tua itu sudah bagus. Ya, kalau nggak bisa didampingi orang tua, ya nggak bisa lagi boleh sama acil atau tante sama siapa saja ya. Tapi pelan-pelan ya, nah ya belajar kalian belajar untuk semangat, dibelajar ya, ya belajar ya. Jangan malu untuk belajar, apalagi ya nanti ada tugas misalnya disuruh bikin video membaca, malu, jangan malu ya nak ya. Ya belajar pelan-pelan, belajar ya, nggak bisa dihafal dengan dibaca. Bapak cuma mentugaskan membaca atau melafalkan. Kalau hafal alhamdulillah ya. Jadi ini nanti kalian ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, selanjutnya lagi mengenal ya surah Al-Asr. Ya. Surah Al-Asr, surah Al-Asr adalah surah ke 103 dalam Al-Quran. Kata Al-Asr berarti masa atau waktu, diambil dari ayat pertama. Surah Al-Asr terdiri atas 3 ayat. Surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah. Pengertian Makkiyah adalah surah yang turun di kota Mekah dan terjadinya turunnya itu sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kalau turunnya di Madinah itu dinamakan surah Madaniyah dan terjadinya ya sesudah hijrah Nabi kita Muhammad SAW, itu dinamakan surah Madaniyah. Jadi di dalam Al-Quran yang enak ya, surah itu cuma ada golongan surah Makkiyah, dinamakan surah Makkiyah dan surah Madaniyah ya. Surah Al-Asr menerangkan tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Jadi waktu belajar, waktu bermain, waktu tidur, waktu bercanda dengan orang tua ya, itu dimanfaatkan. Apalagi waktu beribadah. Artinya harus seimbang ya. Waktu bermain ya gunakan bermain, waktu belajar waktu belajar, waktu beribadah ya, waktu istirahat, waktu makan. Ini kita di rumah disuruh orang tua makan aja malas ya. Pada waktu sudah makan ya. Nah, ya jangan lupa makan, itu untuk menjaga kesehatan. Itu baru makan ya. Belum waktu yang lain ya. Kalau waktu belajar ini dibawa main, atau waktu makan dibawa main ya. Waktu salat dibawa main ya. Itu kebanyakan waktu mainnya. Jadi antara waktu dengan waktu yang lain itu harus seimbang. Kalau tiba waktu salat ya salat, waktu belajar ya belajar, waktu main-main ya. Itu adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan mengisi dengan perbuatan yang bermanfaat itu tadi ya. Bagi diri sendiri dan orang lain ya. Jadi kita dimulai dari diri sendiri dulu ya, latihannya ya, pelan-pelan ya. Waktu main-main, waktu belajar, waktu makan, waktu salat, harus belajar ya, tepat waktu itu ya. Baik. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Ya. Tugasnya ini adalah membaca atau melafalkan surah Al-Asr ya. Ini mudah, apalagi kelas 2 sudah nih, ya. Harus bisa ini. Wal Asr ini ada termasuk surah pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalian ulang dulu ya, sudah lancar baru bikin videonya. Kirim ke WA pribadi Pak. Cara ya, tugasnya ya tadi adalah membaca surah Al-Asr dengan cara di video kirim ke WA pribadi Bapak. Pak, kalau sudah saya hafal silahkan bikin video juga kalau sudah hafal ya. Kalau nggak hafal boleh dengan cara dihafal atau dengan cara videonya dengan membaca ya. Waktunya kapan? Waktunya 1 minggu dari sekarang ya. Paham ya anak-anak ya? Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri pembelajaran dengan kata alhamdulillah ya. Sebelum Bapak menutup, semoga anak-anak tadi dapat menyimak dengan baik dan memahami penjelasan Bapak. Jadi di dalam pembelajaran ini kalau ada Bapak tersalah hilaf dalam perkataan, Bapak banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.